Menjelang WSBK 2022, trek sirkuit Mandalika diaspal ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menjelang perhelatan Balap Motor World Superbike atau SBK 2022 pada 11 hingga 13 November mendatang, sirkuit Mandalika NTB berselek. Pemilik sirkuit Mandalika, ITDC bersama anak usahanya Mandalika Grand Prix Association mematangkan persiapan di lokasi acara. Penyempurnaan sirkuit tengah dilakukan sesuai permintaan Dorna Sport dan FIM, yakni penyempurnaan permukaan lintasan utama, penambahan run-off pada beberapa tikungan, perubahan curb pada beberapa tikungan menjadi Misano Curb untuk meningkatkan keamanan. Menurut Public Relation Official ITDC, Anggun Purbasari, permintaan penyempurnaan lintasan sirkuit Mandalika adalah hasil evaluasi MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Ada beberapa perubahan regulasi dari FIM yang mengharuskan sirkuit dilakukan peningkatan atau upgrading. Katanya Senin 17 Oktober 2022. Anggun menerangkan, ITDC dan MGPA juga berupaya mendapatkan homologasi balap mobil di sirkuit Mandalika dari Federation International de Automobile dan Ikatan Motor Indonesia agar bisa mengadakan berbagai kejuaraan balap mobil internasional. Logistik balap motor WSBK 2022 akan segera berdatangan ke Lombok pada awal November nanti. Logistik WSBK tersebut dibawa secara bertahap baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Logistik tersebut berupa motor balap, peralatan motor, spare part, alat telekomunikasi, peralatan TV dan video, serta logistik dari Dorna Sport. Selain itu, dia menambahkan sebanyak 2 dari 3 permintaan telah 100% dituntaskan. Adapun proses pengaspalan juga sedang dijadwalkan baru. Beberapa proses ini juga sedang dikerjakan oleh mereka dan akan tuntas sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Ada juga keharusan mengubah curb yang awalnya regular curb menjadi Misano. Itu ada di tikungan 5. Itu juga sudah 100% kami kerjakan. Jadi semua curbnya sudah sesuai dengan permintaan Dorna, tambahnya. Diketahui, salah satu yang sedang dikerjakan oleh mereka adalah pengaspalan ulang permukaan sirkuit Mandalika. Bahkan Priyandi menyampaikan kembali dalam hal ini memang tidak bisa serta-merta dilakukan. Pihaknya perlu melakukan testing untuk menemukan komposisi bahan yang tepat. Kemudian selanjutnya yang menjadi keharusan adalah permukaan atasnya aspal dilakukan perbaikan supaya friksinya lebih menggigit dan kekuatannya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini sedang kami lakukan testing di depan, mencoba campuran bitumen batu-batu untuk mencapai friksi yang lebih bagus. Jelasnya. Update perbaikan sirkuit Mandalika jelang World SBK Indonesia 2022, aspal bakal lebih kuat dan menggigit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Perbaikan sirkuit Mandalika telah dilakukan demi menyambut ajang balap internasional World SBK Indonesia 2022 pada November mendatang. Menurut Priyandi Satria, Direktur Utama MGPA, pihaknya telah menyelesaikan beberapa track improvement sirkuit Mandalika untuk gelaran World SBK Indonesia 2022. Untuk World SBK Indonesia 2022, ada track improvement yang mencangkup beberapa hal yang memang keharusan dan sumbang saran dari Dorna. Ujarnya saat ditemui di sirkuit Mandalika Sabtu 15 Oktober 2022. Perbaikan di sirkuit yang berdiri di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini yaitu pelebaran run-off. Contohnya ada di tikungan 1, run-off sudah kami lebarkan lagi, lalu ada di tikungan 16 dan 10. Pelebaran ini sudah 100%, kata Priyandi. Lebih lanjut, Priyandi berujar, curb atau jalur yang berada di sisi samping sirkuit Mandalika juga sudah diubah. Kami sudah mengubah curb sirkuit dari jenis reguler menjadi Misano. Ini adalah tikungan 5 dan sudah 100% karena ini sudah sesuai keharusan dari Dorna, katanya.
Bukan cuma itu, MGPA juga telah memulai proses lapis ulang permukaan atas aspal sirkuit Mandalika yang dimulai 16 Oktober ini. Permukaan atas aspal juga diminta diperbaiki agar friksi lebih menggigit, namun kekuatannya lebih kuat. Ini kami sedang tes di depan sirkuit dengan mencoba campuran bitumen batu-batu yang friksi dan kekuatannya lebih bagus, papar Priyandi. Selain itu, sumbang saran Dorna untuk sirkuit Mandalika yang disebut tidak menjadi keharusan yaitu soal pengecatan. Yang belum tinggal pengecatan, tapi kami belum tahu apakah nantinya dicat motif batik Sasambo, Visit Indonesia, atau Visit Lombok. Ini kami belum cat karena desainnya belum final. Pengecatan ini lebih ke kosmetik agar sirkuit cantik dilihat, ungkap Priyandi. Ia menambahkan perbaikan sirkuit Mandalika untuk ajang World SBK Indonesia 2022 diharap rampung dalam sepekan ke depan. Mudah-mudahan 7 hari ini bisa selesai sesuai jadwal kalau cuaca bagus, jadi kami masih punya waktu yang cukup panjang, sebut pria ramah tersebut. Lima tim Indonesia raih trofi Shell Eco Marathon 2022 di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tim mahasiswa asal Indonesia meraih trofi di kompetisi Shell Eco Marathon 2022 pada Sabtu 15 Oktober 2022. Beberapa tim yang menang balap mobil hemat energi di sirkuit Mandalika tersebut adalah Nakoela Team, Semar Proto UGM, Apate Elang Perkasa Team, Garuda UNY Eco Team, dan Arjuna Team. Tiap tim menang di kategori dan kelas yang berbeda. Arjuna Team dari UI juara di kategori Urban Concept kelas baterai listrik dengan jarak tempuh 194 km per kWh. Sedangkan Garuda UNY Eco Team menang balapan kategori Urban Concept kelas International Combustion Engine. Tim UNY Yogyakarta ini menorehkan 544 km per liter. Pada kelas yang sama, Internal Combustion Engine kategori Prototype, Nakoela Tim sukses menjadi juara. Tim mahasiswa UI tersebut menang dengan catatan konsumsi BBM 905 km per liter. Apate Elang Perkasa Tim mampu menjuarai kategori Prototype kelas Hydrogen Fuel Cell. Tim dari Universitas Brawijaya tersebut menorehkan catatan 360 km per M3. Sedangkan Semar Proto UGM jadi juara balap di kategori prototype kelas baterai elektrik Shell Eco Marathon 2022 dengan kecepatan 587 km per kWh. UI menjadi perguruan tinggi yang berhasil menang lebih dari satu kategori, yakni Arjuna Team dan Nakoela Team. Sedangkan debut kemenangan pertama di kompetisi Shell Eco Marathon diraih Apate Elang Perkasa Team. Selain itu, Mandalika Grand Prix Association menargetkan kapasitas penonton gelaran World Superbike Championship pada tahun kedua Indonesia pada 11 hingga 13 November mendatang sebanyak 50.000 orang per hari. Kapasitas ini meningkat dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu, yaitu 45.000 orang, seiring dengan penuntasan pengerjaan estetika hingga infrastruktur kawasan sirkuit yang tahun ini dipastikan rampung sepenuhnya. Kabar dari MotoGP, pembalap Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira ketiban sial di MotoGP Australia 2022. Dia dijatuhi hukuman ganda karena melakukan aksi ilegal saat mengikuti sesi kualifikasi pertama di sirkuit Phillip Island Jumat 15 Oktober 2022. Pembalap MotoGP Mandalika itu baru start dari tikungan 2 dan melambat di jalur balap Enea Bastianini pada lap terakhir. Akhirnya, Miguel Oliveira disangsi turun 3 grid dan long lap penalti untuk balapan MotoGP Australia esok hari. Oliveira dihukum turun 3 grid dan long lap penalti untuk balapan hari Minggu karena start ilegal saat kualifikasi dan melambat di jalur balap Enea Bastianini. Tulis pernyataan FIM MotoGP Stewart dikutip dari Twitter MotoGP.